Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Wakil Menteri Pertanian Pak Harfi Hasanul Qalbi, Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Profesor Dr. Hajah Amani Lubis LCMA, Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Dr. Hajah Siti Ma'rifah SHMH, Bapak dan Ibu narasumber serta segenap peserta baik yang hadir secara luring maupun daring. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara seminar Tahanan Pangan Nasional untuk memajukan kesejahteraan bangsa dalam rangka kegiatan amaliyah Ramadan Komisi PRK MUI. Tema yang diangkat yaitu membangun ketahanan pangan nasional melalui penguatan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga. Sangat relevan dibahas untuk memberikan motivasi dan inspirasi mengenai peran serta masyarakat khususnya keluarga dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi cobaan COVID-19, diperlukan ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, sebagai suratun musagharah minal mujtama'. Ketahanan pangan keluarga ini nantinya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan nasional. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dampak pandemi COVID-19 yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah terjadinya kelangkaan dan krisis pangan dunia, seperti yang telah diingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. FAO meminta negara-negara penghasil pangan besar di dunia untuk mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri untuk memastikan terjaminnya stok pangan nasional. Hadirin yang berbahagia, pangan adalah kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebut di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Juga satu negara tidak dapat menyediakan pangan yang cukup bagi rakyatnya, maka dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial dan politik. Kondisi pangan yang krisis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat 4 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses atau keterjangkauan, baik secara fisik dan ekonomi, utilisasi atau keragaman, dan stabilitas atau keberlanjutan. Mengacu pada data Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2020 atau Global Food Security Index 2020, dari total 113 negara, posisi Indonesia berada pada posisi ke-65. Posisi ini turun dibandingkan tahun 2019 yang berada di posisi 62. Posisi Indonesia tersebut berada di bawah negara tangga kita, yaitu Singapura di posisi 20, Malaysia di posisi 43, Thailand di posisi 51, dan Vietnam di posisi 63. Turunnya posisi Indonesia dalam indeks tersebut mengindikasikan belum terpenuhinya salah satu atau beberapa pilar dalam ketahanan pangan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk berupaya lebih keras lagi dalam mencapai ketahanan pangan. Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya berhadapan dengan makin berkembangnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 319 juta jiwa. Di satu sisi jumlah penduduk semakin meningkat, tapi di sisi lain luas lahan pertanian sebagai media untuk memproduksi pangan semakin berkurang. Alih fungsi lahan menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Berubahnya fungsi lahan sawah membawa dampak yang sangat luas, antara lain menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan ekologi di pedesaan. Data Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada tahun 2019. Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area KSA menurun dari 11,38 juta hektar di tahun 2018 menjadi 10,68 juta hektar di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 10,66 juta hektar di tahun 2020. Mengamati perkembangan ini, maka rata-rata sawah hanya ditanam sebanyak 1,4 kali. Namun demikian, walaupun luas panen di tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019, tapi produksi padi mengalami sedikit kenaikan dari 54,60 juta ton di tahun 2019 menjadi 54,65 juta ton di tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan produktivitas di sejumlah provinsi. Data ini menunjukkan jika diolah dengan tepat, lahan pertanian yang terbatas dapat ditingkatkan produktivitasnya. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam kita dapat belajar dari pengalaman Nabi Yusuf alaihissalam dalam mengelola ketahanan pangan untuk menghadapi masa paceklik selama 7 tahun di Mesir.
beliau memberikan masukan kepada Raja Mesir dengan perencanaan strategis untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, yaitu produksi massal gandum, manajemen stok pangan, dan membudayakan hidup hemat dalam mengkonsumsi makanan. Perencanaan strategis untuk membangun ketahanan pangan yang kuat juga dilakukan pemerintah Indonesia saat ini. Di tengah perubahan cuaca yang berimplikasi terhadap perubahan musim, serta ancaman alih fungsi lahan sawah, pemerintah senantiasa berupaya keras agar dapat mencukupi kebutuhan pangan sendiri melalui kegiatan perluasan lahan dengan membangun food estate, meningkatkan produktivitas, membangun infrastruktur pendukung pertanian seperti bendungan dan saluran irigasi, dan menyediakan benih unggul. Selain itu juga pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga meluncurkan program untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, antara lain lumbung pangan masyarakat, pengembangan pertanian keluarga, family farming, pekarangan pangan lestari, dan pekarangan pangan lestari stunting. Hadirin yang berbahagia, keluarga sebagai komunitas masyarakat terkecil di masyarakat, surah musagharah minal mujtama, memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan keluarga adalah tingkatan dari suatu keluarga yang mampu menyediakan bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari untuk hidup aktif dan sehat. Berdasarkan survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI P2E LIPI pada akhir 2020 tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan keluarga, didapatkan data bahwa sebagian besar rumah tangga responden atau 64% berada dalam kategori tahan pangan, food secure, dan sisanya adalah kelompok rentan yang berada dalam kategori rawan pangan, yaitu rawan pangan tanpa kelaparan 28,84%, rawan pangan kelaparan moderat 10,14%, dan rawan pangan kelaparan akut 1,95%. Terhadap kelompok rentan ini yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan tidak tetap, serta kelompok rumah tangga miskin, pemerintah telah melakukan program jejaring pengaman sosial selama masa pandemi COVID-19. Untuk tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 230,21 triliun, sedangkan di tahun 2021 untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi 110,2 triliun. Dari survei P2E LIPI tersebut diketahui juga bahwa ketidaktahanan pangan dalam keluarga tidak selalu identik dengan kemiskinan, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi, perilaku dan pola konsumsi pangan, serta pilihan diet masing-masing orang. Hadirin yang saya hormati, keluarga yang sejahtera tidak lepas dari hadirnya anak yang sehat, lahir dan batin. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, disinilah ibu memegang peran penting untuk mewujudkannya, terutama melalui pemenuhan gizi di 1000 hari awal kehidupannya. Asupan gizi yang baik tersebut antara lain dapat dipenuhi dengan memanfaatkan lahan pekarangan, atau jika tidak punya pekarangan dapat menggunakan pot atau media tanam yang cocok untuk lahan sempit, untuk ditanam sayur-sayuran, kacang-kacangan,
umbi-umbian, buah-buahan, dan sumber makanan nabati lainnya. Kegiatan tersebut selain dapat menghemat belanja keluarga, juga dapat memenuhi asupan gizi keluarganya dengan hasil tanaman sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Abasa wa Tawalla ayat 24 sampai 32, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi ini. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu manfaat dari tanaman adalah untuk makanan yang bahkan telah dinikmati manusia semenjak dulu. Peran ibu juga diperlukan untuk menyeimbangkan pola konsumsi keluarganya pada pilihan makan yang tidak sekedar mengenyangkan, tapi juga memenuhi gizi, serta kreatif dalam menyediakan diversifikasi atau penganekaragaman pangan untuk keluarganya. Contohnya, pemenuhan pangan tidak selalu harus dipenuhi dari konsumsi beras, namun masih banyak komoditas lain di setiap daerah seperti sagu, jagung, ubi, ketela, dan sebagainya. Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayur-sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air. Ketahanan pangan keluarga yang kuat tentunya juga dapat mencegah terjadinya stunting atau tengkes atau kekurangan gizi kronis di awal masa pertumbuhan yang menyebabkan tubuh anak menjadi pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Anak-anak yang tengkes akan mempunyai kemampuan kognitif lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular, dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah. Dalam jangka panjang, tengkes yang tidak ditangani dengan baik akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara. Pada tahun 2019, hasil survei status gizi balita Indonesia menunjukkan prevalensi tingkat sebesar 27,67% tengkes atau stunting pada balita disebabkan oleh banyak aspek, antara lain aspek pendidikan dan ekonomi. Mengingat dampak stunting adalah jangka panjang, sejak masa kanak-kanak hingga usia dewasa, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024. Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Disinilah diperlukan peran ibu di seluruh Indonesia untuk secara cerdas dan kreatif dapat berperan
dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga tersebut menjadi tugas kita bersama, termasuk ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian di bidang PRK MUI. Kita dapat ikut menerapkan di keluarga masing-masing dan ikut mengedukasi masyarakat perlunya menyediakan bahan makanan bagi keluarganya yang cukup, aman, dan bergizi dalam menempuh kebutuhan pangan sehari-hari untuk hidup aktif dan sehat. Penyediaan bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan terbatas serta penganekaragaman pangan untuk keluarganya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk memperolehnya. Hadirin yang saya muliakan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi seminar ketahanan pangan dan amaliyah Ramadan Komisi PRK dengan tema membangun ketahanan pangan nasional melalui penguatan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga. Selamat melakukan seminar dan tetap harus mentaati protokol kesehatan di mana saja kita berada. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.